Pagi itu, matahari menyinari rumah sederhana yang berada di ujung kompleks kecil di pinggiran kota. Rumah bercat putih itu tampak bersih dan rapi, seakan mencerminkan kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Di teras, tampak seorang wanita parubaya duduk di kursi roda sambil menikmati hangat matahari pagi. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan kerudung warna pastel sedang menyisir rambutnya dengan lembut. "Bu, hari ini kita mandi pakai air hangat ya? Siva sudah siapkan semuanya," ujar wanita itu dengan suara lembut. Bu Ramlah mengangguk pelan, matanya menerawang kosong. Sudah hampir 2 tahun tubuhnya setengah lumpuh karena serangan stroke. Hanya tangan kirinya yang bisa digerakkan, dan kemampuannya berbicara pun sudah sangat terbatas. Namun, sorot matanya masih hidup, dan penuh rasa terima kasih kepada menantunya, Siva, yang setiap hari merawatnya tanpa lelah. Siva adalah tipe wanita yang jarang mengeluh. Sejak menikah dengan Ilham 5 tahun lalu, hidupnya diwarnai perjuangan dan pengorbanan. Ia dulunya seorang staf keuangan di kantor swasta, namun setahun belakangan memutuskan berhenti demi merawat mertuanya secara penuh. Ia tak ingin ibunya dirawat oleh orang asing. Meskipun Ilham sempat menawarkan perawat pribadi, Siva menolaknya dengan tegas. "Aku ingin ibu tetap merasa hangat, nyaman, dan disayang," ucapnya waktu itu. Dapur sudah mulai mengepul ketika Nadira muncul dari kamarnya. Gadis belasan tahun itu adalah keponakan Siva dari pihak adik perempuannya yang tinggal di luar kota. Ia kini tinggal bersama Siva karena melanjutkan sekolah di kota ini. Nadira dikenal tenang dan pintar. Ia sangat menghormati Siva, dan diam-diam menjadikan wanita itu sebagai panutannya. "Pagi, Kak Siva. Aku bantu iris bawang, ya?" ujar Nadira sambil mencuci tangan. Siva tersenyum. "Wah, kamu tahu saja kalau kakak paling malas ngiris bawang." Mereka tertawa kecil, mencairkan pagi yang tenang. Dari meja makan, Siva sudah menyiapkan sarapan untuk Ilham, nasi uduk, tempe goreng, dan telur balado kesukaannya. Setiap pagi, Siva selalu memastikan Ilham makan sebelum berangkat kerja. Begitu suara motor terdengar dari garasi belakang, Nadira tahu paman mereka sudah bangun. Tak lama, muncullah Ilham, mengenakan kemeja biru langit dan celana bahan gelap. Pria berwajah teduh itu tampak rapi dan beraroma parfum mahal. Ia mengecek ponsel sebelum menyapa Siva. "Pagi," katanya singkat. Siva yang sedang mengaduk teh manis segera membalas. "Pagi, Mas. Tehnya sudah Siva siapkan." Ilham duduk, mengangguk seadanya. Ia makan sambil sesekali memandangi layar ponselnya yang terus menyala. Sesuatu dalam sikapnya mulai berubah sejak beberapa bulan lalu. Lebih dingin, lebih mudah menghindar, dan nyaris tak ada lagi obrolan ringan seperti dulu. Namun Siva selalu berprasangka baik. "Mungkin beban kerja Ilham makin berat," gumamnya suatu malam. Ilham memang bekerja sebagai manajer lapangan di sebuah perusahaan kontraktor. Pekerjaan itu menuntut banyak waktu di luar kantor. Tak jarang ia pulang lewat tengah malam, bahkan pernah menginap di proyek selama 2 hari. Awalnya Siva tidak mencurigai apa-apa. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Lagi pula, Ilham masih rutin memberikan uang belanja dan tak pernah kasar. Namun pagi ini, ada satu momen yang sempat membuat Siva tertegun. Saat ia membantu menyuapi Bu Ramlah, ponsel Ilham yang ditinggal di meja makan berbunyi. Layarnya menyala sebentar dan tampak nama, Maya Hati Merah 2, muncul. Nadira yang lewat nyaris menjatuhkan gelas. Ia menoleh ke arah Siva, yang kebetulan juga melihat. Namun Siva berpura-pura tidak memperhatikan. "Mas, HP-nya ketinggalan di meja makan," kata Siva tenang saat Ilham keluar dari kamar membawa tas kerjanya. "Oh iya." Ilham mengambil ponsel dengan cepat dan langsung memasukkan ke dalam saku tanpa membuka layar. Setelah pamit singkat, Ilham melaju pergi dengan motornya.
Siva menatap kepergiannya dari balik jendela. Di tangannya, piring berisi bubur untuk Buramlah masih hangat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul dalam benaknya, tapi ia memilih mengubur semuanya. Ia percaya, kecurigaan hanya akan merusak rumah tangga. Jangan jadi istri yang suuzon, Siva, katanya pada diri sendiri. Siang hari itu, Siva menyempatkan diri mengelap tubuh Buramlah dan mengganti bajunya. Di sela-sela itu, ia mengusap lembut pipi mertuanya yang sudah mulai keriput. Ibu pasti kangen Ilham, ya? Tenang Bu, nanti sore kita video call Ilham bareng, ya? Buramlah mengerjap pelan dan mengangkat tangan kirinya sedikit, seperti ingin membelai wajah Siva. Dalam diamnya, ia tahu bahwa menantu satu ini adalah permata yang seharusnya dijaga oleh anaknya. Sore menjelang. Langit sedikit mendung dan angin mulai kencang. Nadira baru pulang dari sekolah, lalu membantu menyetrika pakaian. Di tengah aktivitasnya, ia membuka obrolan ringan. Kak, Mas Ilham akhir-akhir ini kelihatan beda, ya? Siva menoleh sambil melipat pakaian. Kenapa kamu bilang begitu? Entah ya, rasanya kayak bukan Mas Ilham yang dulu. Lebih dingin, lebih cepat marah, dan sering banget pegang HP, kayak nyembunyiin sesuatu. Siva menarik napas panjang. Ia tidak bisa menyangkal itu. Tapi ia juga belum mau membenarkan. Kalau kita terlalu curiga, nanti malah sakit hati sendiri. Dir, kita doakan saja Mas Ilham baik-baik saja. Nadira mengangguk pelan. Ia tahu betul bibinya ini terlalu baik. Tapi dalam hati, ia mencatat semua perubahan kecil yang dirasakannya. Nadira memang masih remaja, namun nalurinya tajam. Dan nalurinya berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Siva duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron lawas. Buramlah sudah tidur. Nadira belajar di kamar. Ilham belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 22.47. Siva menelpon suaminya, tapi tidak diangkat. Pesan yang ia kirim hanya centang satu. Ketika akhirnya suara motor terdengar pukul 00.20, Siva langsung berdiri dan membuka pintu. Ilham tampak kaget melihat istrinya masih terjaga. Mas dari mana? Tadi Siva telpon. Ada rapat darurat di proyek, jawab Ilham cepat. Wah, sampai larut banget, ya. Ilham tidak menjawab. Ia langsung masuk ke kamar mandi. Siva berdiri terpaku, lalu mencium aroma baju Ilham yang baru digantung di gantungan. Wangi parfum asing menyengat, bukan parfum yang biasa dipakai Ilham. Aromanya manis dan mencolok. Bukan aroma seorang manajer proyek di lapangan. Siva menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tapi ia tetap diam. Ia tak ingin membuat keputusan berdasarkan firasat semata. Ia masih percaya, atau mencoba percaya, bahwa suaminya tak akan mungkin menyakiti perasaannya. Namun malam itu, ia tidur dalam diam yang panjang, sementara di sudut kamar, Nadira menulis catatan kecil dalam jurnal pribadinya. Masih belum yakin, tapi aku tahu ada yang disembunyikan. Dan aku akan pastikan kebenarannya. Pagi itu, udara masih lembut ketika Siva mulai menyalakan kompor di dapur. Tangannya terampil menanak nasi, menggoreng tempe, dan menyiapkan sayur bayam kesukaan Ilham. Sejak menikah, rutinitas pagi selalu ia mulai lebih awal, bahkan sebelum ayam jantan tetangga berkokok. Tapi kali ini ada yang berbeda. Wajahnya lelah, sorot matanya mulai sayu. Hatinya memikirkan malam kemarin. Aroma parfum asing di baju Ilham masih membekas jelas di hidung dan benaknya. Mungkin orang lain akan langsung menuduh, mengamuk, bahkan menggugat. Tapi tidak dengan Siva. Ia tumbuh dari keluarga yang memegang kuat ajaran kesabaran. Ia percaya, jika ingin rumah tangga selamat dari badai, maka istri harus menjadi jangkar yang kuat.
Namun, jangkar pun bisa berkarat jika terus-menerus dibenamkan tanpa ada yang memperbaiki. Sambil mengaduk teh manis untuk Ilham, pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka. Ilham dulu pria hangat, suka bercanda, dan perhatian. Ia selalu menjemput Siva pulang kerja, membawakan makanan kesukaannya, dan tak pernah lupa mencium keningnya setiap pagi. Tapi perlahan, semua itu hilang, seperti debu yang tersapu angin diam-diam. Nadira datang dari arah kamar membawa setumpuk pakaian kotor. "Kak, aku mau cuci dulu, ya. Biar Kak Siva bisa fokus jaga ibu." Siva tersenyum, meski senyumnya agak kosong pagi itu. "Makasih, Nadira. Kamu anak baik. Kakak nggak tahu deh, tanpa kamu mungkin kakak udah keteteran." Nadira hanya mengangguk kecil. Ia tahu bibinya sedang menyimpan sesuatu. Tapi ia juga sadar, Siva bukan tipe yang mudah membuka luka. Ia selalu menambal luka sendiri, dalam diam. Sementara itu, Ilham keluar dari kamar dalam balutan kemeja baru, rambutnya disisir rapi, dan aroma parfum yang sama seperti semalam masih melekat. Ia duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun, hanya memainkan ponselnya. Kali ini, Siva memperhatikan lebih tajam. "Mas, ini sarapannya. Hari ini masak bayam, tempe, dan telur dadar. Mas suka kan?" Ilham hanya mengangguk tanpa menoleh. "Iya." "Sore nanti, Mas bisa pulang cepat? Ibu pengin ngobrol. Tadi malam ibu rewel, nyariin Mas." Ilham menghela napas berat, seperti enggan. "Aku lembur, FA. Lagi banyak proyek. Jangan ditambah-tambahin urusan rumah." Siva terdiam. Hatanya nyeri, tapi wajahnya tetap datar. Ia tak ingin Ilham tahu bahwa ucapannya baru saja merobek sedikit demi sedikit hatinya yang masih mencoba percaya. Setelah Ilham berangkat kerja, Siva duduk sendirian di dapur. Ia membuka dompet kecil di dalam laci, menghitung sisa tabungan yang ia kumpulkan sejak berhenti kerja. Jumlahnya makin menipis. Dulu ia sempat berniat membuka toko online kecil, menjual makanan beku, tapi batal karena fokus merawat Bu Ramlah yang butuh perhatian penuh. Di sudut rumah, Bu Ramlah terdengar batuk keras. Siva segera bangkit dan membantunya duduk, lalu memberikan air hangat perlahan. "Tenang ya, Bu. Siva di sini," ucapnya sambil mengelus tangan tua itu. Bu Ramlah menatap wajah menantunya. Mata yang sudah mulai buram itu tak bisa menyampaikan rasa bersalahnya. Dalam hati, ia tahu, anaknya sudah berubah. Dan menantunya lah yang selama ini menanggung segalanya. Peran sebagai perawat, istri, bahkan kepala rumah tangga secara diam-diam. Siangnya, Siva pergi ke warung dekat rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Ia berjalan kaki sambil membawa tas belanja yang mulai lusuh. Beberapa tetangga menyapa dengan ramah, tapi ada pula yang berbisik pelan sambil meliriknya. Siva menangkap beberapa potongan kalimat. "Ilham tuh katanya suka jalan sama cewek muda. Masa istrinya nggak tahu?" Kasihan si Siva, padahal dia baik banget. Gosip mulai menyebar, dan entah bagaimana, Siva bisa merasakannya. Tapi lagi-lagi, ia diam. Sesampainya di rumah, Nadira menghampiri dengan wajah sedikit cemas. "Kak, aku nemu ini di keranjang cucian Mas Ilham." Ia menyerahkan sebuah nota kecil dari restoran mewah yang ada di pusat kota. Di bagian bawah tertulis, "Untuk Maya Hati Merah 2, dalam tulisan tangan. Siva menatap nota itu dalam diam. Jantungnya seperti dipalu keras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia melipat pelan nota itu, menyimpannya di dalam buku catatannya. "Terima kasih ya, Dir. Tapi kamu jangan ikut campur urusan orang tua." "Tapi Kak, aku nggak bisa diam aja. Aku lihat sendiri Mas Ilham naik motor berdua sama cewek minggu lalu. Aku pikir itu klien, tapi..."
Siva menutup pembicaraan dengan senyum tipis. Kakak tahu kamu sayang sama kakak. Tapi sekarang, biarkan semuanya mengalir dulu. Kakak belum siap bertindak tanpa bukti yang cukup. Nadira ingin berkata lebih, tapi ia mengangguk dan masuk ke kamar. Malam harinya, Siva menyiapkan makan malam seperti biasa. Ilham belum pulang. Jam menunjukkan pukul 21.15. Ia menelepon, tak diangkat. Chat hanya dibaca. 1 jam kemudian, Ilham datang dengan wajah tak bersalah. Makan udah disiapin, Mas, kata Siva. Aku udah makan di luar, jawab Ilham tanpa menatap. Ia lalu duduk di sofa dan kembali sibuk dengan ponselnya. Siva tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di meja makan yang sunyi. Di depannya, 2 piring makan masih penuh. Makanan yang tadi ia masak dengan penuh cinta kini dingin tanpa arti. Namun malam itu, di kamar tidurnya, Siva mulai menulis. Ia mencatat semua keanehan, setiap perubahan, dan mulai mengarsipkan tanda-tanda. Ia tahu, pengorbanan yang terus dilakukan tanpa kejujuran dari pasangan hanya akan membuat dirinya runtuh pelan-pelan. Tapi kali ini, Siva tak ingin runtuh. Ia ingin kuat. Dan diam-diam, ia mulai merancang sesuatu. Sebuah keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Di luar sana, Ilham tertidur sambil memeluk ponselnya. Ia tak tahu, wanita yang selama ini ia remehkan sedang menyusun strategi yang tak akan pernah ia duga. Hari-hari terus bergulir, dan Siva masih memegang peran yang sama. Istri yang setia, menantu yang penuh kasih, dan penjaga rumah yang tak pernah absen menyambut pagi. Setiap pagi, ia tetap membangunkan Bu Ramlah, memandikannya dengan hati-hati, menyuapinya sarapan, lalu membersihkan rumah sambil menyiapkan kebutuhan harian. Semua itu dilakukannya seorang diri tanpa keluhan. Tapi yang tidak diketahui orang-orang adalah, dalam hatinya, mulai tumbuh keraguan, dan kekecewaan yang perlahan menjelma luka. Satu-satunya yang mulai melihat semua itu adalah Nadira. Gadis itu, dengan matanya yang tajam dan pikirannya yang dewasa sebelum waktunya, telah menyaksikan perubahan kecil dalam kehidupan rumah tangga Siva dan Ilham. Dan pagi itu, saat ia hendak pergi ke sekolah, ia tak bisa menahan diri. "Kak, aku boleh tanya sesuatu?" katanya sambil merapikan kerudung. Siva yang sedang mengupas kentang di dapur menjawab pelan. "Tanya apa, Dir?" "Mas Ilham, dia masih suka kamu, enggak?" Pertanyaan itu seperti belati yang perlahan menancap di dada. Siva terdiam sesaat, lalu pura-pura tertawa. "Kenapa kamu tiba-tiba tanya begitu?" Nadira mengangkat bahu. "Enggak tahu. Soalnya, aku lihat Mas Ilham tuh, kayak udah enggak peduli. Udah lama enggak ngajak Kak Siva ngobrol. Enggak pernah ngelucu lagi kayak dulu." Siva tersenyum, tapi senyum itu getir. Mungkin dia lagi banyak tekanan kerja. Atau mungkin, memang perasaan bisa berubah seiring waktu. Nadira ingin membalas, tapi ia tahu bibinya sedang berusaha tetap kuat. Jadi ia memilih diam dan berangkat sekolah, meninggalkan Siva dengan pikirannya yang mulai berat. Di sore hari, saat Siva sedang mengganti perban luka di siku Bu Ramlah, ia menangkap lirikan penuh rasa sedih dari ibu mertuanya itu. Walau tak bisa berbicara, Bu Ramlah sesekali mencoba menulis atau menunjuk sesuatu untuk menyampaikan maksud. Hari itu, ia mengangkat tangan kirinya yang gemetar dan menunjuk foto pernikahan Siva dan Ilham yang tergantung di dinding. "Ibu, kangen Ilham?" tanya Siva pelan. Bu Ramlah hanya menatap Siva lama, lalu menunduk lemah. "Aku juga, Bu. Aku juga kangen dia yang dulu." Malam harinya, hujan turun deras. Petir bersahut-sahutan, dan Ilham belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 22.40. Siva mengirim pesan. "Mas, hati-hati di jalan. Hujan deras." Hanya centang satu. Lagi. Siva duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya diterangi lampu meja kecil. Ia tidak menonton TV malam ini. Ia hanya diam, memegang buku catatannya yang kini mulai penuh dengan tulisan kecil.
jadwal pulang Ilham, nada bicaranya, aroma parfumnya, bahkan warna lipstik yang pernah menempel di kerah bajunya. Tepat pukul 23.20, motor Ilham terdengar memasuki garasi. Siva tidak menyambut. Ia tetap duduk di ruang tamu, pura-pura membaca. Ilham masuk sambil menenteng jaket yang basah. "Kok belum tidur?" tanya Ilham. "Hujan." Siva khawatir. Jawab Siva tenang. "Tadi Siva telpon, Mas nggak angkat." Ilham mengganti baju dan hanya menjawab singkat, "Baterai habis." Namun kali ini, Nadira yang sedang menyusun buku di ruang belajarnya, mendengar suara Ilham berbicara di kamar mandi. Bukan hanya satu arah, tapi seperti sedang menelepon. "Sayang, aku udah nyampe." "Iya, maaf banget tadi buru-buru." Nadira mengernyit. Ia mendekati kamar mandi pelan-pelan, dan meskipun tak mendengar semuanya jelas, suara manja Ilham yang tak pernah ia dengar sebelumnya begitu mencolok. Segera ia menulis catatan kecil, menyelipkannya ke bawah pintu kamar Siva saat malam makin larut. "Kak, aku yakin Mas Ilham lagi nelepon cewek lain." Barusan kedengeran dari kamar mandi. Pagi berikutnya, Siva tak langsung mengkonfrontasi. Ia hanya menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi dalam diam, ia menyusun langkah demi langkah. Pagi itu juga, setelah Ilham pergi, Siva memberanikan diri membuka laptop lamanya. Ia membuka kembali akun media sosial yang lama tidak ia sentuh, lalu mengirim pesan ke seseorang yang dulu pernah menawarkan bantuan. "Farel. Farel, apa kamu masih di kota ini? Aku butuh teman bicara. Tapi tolong rahasiakan dulu." Tak lama, balasan datang. "Siva? Ya ampun. Aku di sini kok. Kamu baik-baik saja?" Siva menatap layar lama, sebelum akhirnya menjawab. "Belum. Tapi aku sedang menuju ke arah itu." Hari-hari berikutnya, Siva mulai menyelidiki diam-diam. Ia mengamati pola pulang Ilham, mencatat kapan ia benar-benar di proyek, dan kapan tidak. Nadira ikut membantunya dengan hati-hati, karena keduanya tahu, mereka bukan hanya menghadapi kebohongan, tapi juga manipulasi yang rapi. Suatu hari, Nadira melihat Ilham bersama seorang wanita muda di mall saat ia pulang les sore. Wanita itu mengenakan dres merah dan menggandeng lengan Ilham erat. Nadira memotret dari kejauhan. Tanpa keraguan, ia kirimkan foto itu pada Siva. Dan ketika malam tiba, Siva menatap foto itu lama sekali. Dadanya sesak. Air mata mengalir perlahan. Tapi tidak ada teriakan. Tidak ada bentakan. Ia hanya bergumam pelan. "Ternyata benar ya, Mas. Tapi kamu belum tahu. Aku bisa lebih dari sekadar diam." Malam itu, ia mencium kening Bu Ramlah lebih lama dari biasanya. "Ibu." Siva belum menyerah. Tapi kali ini, Siva bukan lagi wanita yang pasrah. Hujan turun lagi malam itu. Deras dan lama, seolah langit ikut menangisi perasaan Siva yang perlahan mengeras. Di dalam rumah, suasana hening. Bu Ramlah sudah tidur, Nadira belajar di kamar, dan hanya Siva yang duduk sendirian di dapur, menunggu suaminya pulang. Di meja, makan malam yang ia siapkan sejak sore tadi masih utuh. Sup ayam hangat, sambal goreng kentang, dan tempe goreng kering. Menu favorit Ilham, yang belakangan seperti tak lagi punya selera makan di rumah. Jarum jam menunjuk pukul 22.45. Dan Siva mulai kehilangan kesabaran. Ia sudah menelpon Ilham 2 kali, hanya dijawab nada tunggu. Pesannya hanya dibaca, tidak dibalas. Lalu ponsel Ilham tak lagi aktif. Ini bukan pertama kali terjadi, tapi kali ini Siva tidak lagi menenangkan diri dengan kalimat, "Mungkin Mas lagi sibuk di proyek." Tidak. Kali ini ia tahu, suaminya tidak sedang bekerja. Ia sedang bersama orang lain. Dan mungkin sedang tertawa di atas penderitaan yang disembunyikan istri di balik senyum tenang. Siva melirik ke arah dompet kecil di rak buku. Di dalamnya, tersimpan bukti-bukti kecil yang ia kumpulkan selama seminggu terakhir. Nota hotel, foto yang dikirim Nadira, catatan percakapan mencurigakan, dan satu nama yang berulang kali muncul, Maya. Nama itu pula yang pernah terpampang di layar ponsel Ilham, dengan emoji hati di belakangnya. Nama yang kini seperti racun yang menyusup pelan dalam rumah tangganya. Tepat pukul 00.20, suara motor terdengar memasuki garasi. Siva menunggu di ruang tamu.
Tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ilham masuk, menggenggam ponsel dan jas hujan basah. Bajunya sedikit kusut, namun wajahnya bersih dan wangi. Wangi parfum yang tak biasa, lebih manis dan menggoda. Siva berdiri dan bertanya pelan. Dari mana, Mas? Ilham mengangkat wajah. Kerja. Lembur di proyek. Proyek di mana? Kenapa HP-nya nggak aktif? Ilham menghela napas berat, meletakkan tasnya ke sofa. Aku capek, FA. Jangan interogasi aku terus. Siva menatap mata suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindar. Aku cuma tanya, Mas, karena aku khawatir. Kamu udah beberapa malam pulang lebih dari jam 11. Aku tahu kamu sibuk, tapi kenapa akhir-akhir ini kamu dingin banget? Ilham menjauh, berjalan ke dapur dan membuka kulkas. Jangan drama. Aku kerja buat ngasih makan kalian di rumah. Jangan dibales sama curiga nggak jelas. Siva menggigit bibirnya. Kata-kata, ngasih makan kalian, menusuk dalam. Ia ingin berteriak, ingin menampar logika suaminya yang begitu merendahkan. Tapi ia menahan diri. Bukan di saat seperti ini. Belum. Beberapa hari kemudian, pada hari Minggu pagi, Ilham pergi sejak pagi dan bilang ada rapat mendadak. Siva diam. Ia tak lagi bertanya, tak lagi memaksa. Tapi sore harinya, ia meminta tolong Farel, teman lamanya, untuk membantu menyelidiki lebih lanjut. Farel mengirim pesan singkat setelah mengamati pergerakan Ilham lewat orang kepercayaannya. Ilham terlihat masuk ke apartemen seorang wanita bernama Maya, sekitar pukul 8 malam. Dia baru keluar esok pagi pukul 6. Aku punya fotonya. Siva membacanya dengan tangan gemetar. Dada sesak, mulut pahit, dan matanya mulai kabur oleh air mata. Tapi ia tidak menangis histeris. Ia justru tertawa pelan, getir. Jadi benar, Mas, kamu tidur di tempat perempuan itu, saat aku di sini berjaga malam karena ibumu sesak napas. Ia memeluk Bu Ramlah malam itu lebih erat dari biasanya. Mertua yang lumpuh itu menatap Siva dengan mata berkaca-kaca, seolah tahu isi hati menantunya. Dalam kondisi separuh tubuh lumpuh, ia tetap bisa merasakan perbedaan di rumahnya sendiri. Ia tahu, anak lelakinya telah berubah menjadi pria asing yang tak lagi punya nurani. Esoknya, Nadira pulang lebih cepat dari sekolah. Di tangannya, ada kabar dari salah satu temannya yang bekerja di kafe. Ia memperlihatkan foto Ilham dan Maya duduk berdua di sudut kafe, tertawa dengan akrab. Ilham menggenggam tangan Maya di atas meja. Itu diambil hanya 2 hari lalu. Siva menatap gambar itu. Lalu tanpa ekspresi, ia berkata pada Nadira, mulai sekarang, kamu bantu kakak kumpulin semua informasi tentang perempuan ini. Kamu mau laporin Mas Ilham? Belum sekarang. Aku cuma ingin tahu siapa yang sedang bermain di belakangku. Tapi percayalah, Dir, kali ini, kakak nggak akan diam saja. Siva mulai menyusun rencana. Ia mencetak semua foto, semua nota, semua pesan, dan membuat satu folder khusus. Ia menyimpan semua itu dalam satu box kecil bertuliskan, kebenaran yang akan menjatuhkanmu. Hari-hari setelahnya, ia bersikap seperti biasa. Masih melayani Ilham makan, masih merawat Bu Ramlah dengan kasih, bahkan tak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun. Tapi di balik itu, ia adalah wanita yang sedang membangun amunisi. Ilham mulai merasa tenang karena mengira Siva tak tahu apa-apa. Ia bahkan mulai berani bersikap lebih kasar. Pernah suatu pagi, ia meninggikan suara hanya karena Siva lupa menyiapkan ikat pinggangnya. Perempuan kok nggak becus ngurusin suami, katanya lantang. Nadira yang mendengar dari ruang makan langsung berdiri. Tapi Siva hanya mengangkat tangan pelan, memberi isyarat, jangan ikut campur. Malam itu, Ilham tertidur lebih awal. Siva membuka ponselnya, memeriksa semua catatan yang ia simpan. Ia kemudian membuka peta kota, mencatat lokasi apartemen Maya, dan menghubungi Farel. Aku siap. Bantu aku siapkan semuanya.
Kita akan mulai minggu depan. Tapi kamu harus tetap tenang sampai saat itu. Tenang? Aku sudah terlalu tenang sampai diludahi harga diriku sendiri. Rel. Siva menutup pesan, mematikan lampu, dan berbaring di samping suaminya yang tertidur lelap. Ia memandangi wajah Ilham lama sekali. Aku harap kamu puas, Mas. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya dihancurkan dengan cara yang paling halus dan paling menyakitkan. Pagi itu langit tampak redup. Awan-awan kelabu menggantung seolah tahu bahwa hari ini tak akan berjalan seperti biasa. Siva sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa. Ia memandikan Bu Ramlah dengan hati-hati, mengusap tubuh tua itu dengan air hangat sambil bersenandung lirih. Tapi entah mengapa, pagi ini Bu Ramlah tampak gelisah. Tangannya gemetar lebih dari biasanya, dan napasnya kadang terputus-putus. Ibu kenapa? Dada sesak lagi, tanya Siva panik. Bu Ramlah mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, dan tangan kirinya berusaha mencengkeram jemari Siva. Siva tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang terjadi pada tubuh tua itu. Tanpa pikir panjang, ia membaringkan ibu mertuanya di kasur, mengecek tekanan darah dengan alat sederhana, lalu segera menelepon Ilham. Nada tunggu. Ia menelpon lagi. 2 kali. 3 kali. Tidak dijawab. Siva menggigit bibirnya sambil menahan tangis. Ia tak bisa meninggalkan rumah begitu saja. Nadira masih di sekolah. Tak ada orang lain yang bisa ia minta bantuan. Ia hanya bisa bertahan, mengompres tubuh Bu Ramlah yang mulai dingin, dan terus memanggil-manggil namanya agar tetap sadar. Ibu, tolong buka mata. Jangan tinggalin aku. Siva belum bisa sendiri. Tangisnya pecah. Tapi tidak ada yang melihat. Tidak ada yang datang. Tidak ada Ilham, suami yang dulu pernah bersumpah akan ada di sisinya dalam keadaan suka maupun duka. 3 jam kemudian, kondisi Bu Ramlah mulai stabil setelah diberikan obat sisa dari resep lama dan dipijat dengan hati-hati oleh Siva. Tapi jelas terlihat, tubuh itu kelelahan. Dan Siva, yang sejak pagi belum makan, duduk di sampingnya dengan tubuh lunglai dan mata sembab. Siangnya, Ilham pulang. Dengan santai, tanpa beban. Ia bahkan sempat bersiul kecil sambil membuka sepatunya di depan pintu. Siva menyambutnya dalam diam, lalu hanya berkata pelan, Bu Ramlah sesak napas tadi pagi. Aku telpon kamu berkali-kali. Ilham mengangkat bahu. HP-ku di silent. Aku lagi di meeting. Meeting? Sampai nggak bisa angkat telpon 1 kali pun. Ya ampun, FA. Jangan berlebihan. Bukannya ibu baik-baik saja sekarang? Jawaban itu seperti cambuk bagi Siva. Air matanya nyaris tumpah, tapi ia tahan mati-matian. Kalau kamu tidak peduli sama aku, itu terserah. Tapi setidaknya, pedulilah pada ibumu sendiri. Ilham menatap istrinya dingin. Jangan drama. Aku capek. Lalu ia masuk ke kamar, meninggalkan Siva dengan tubuh lemas dan hati retak. Di kamar, Ilham membuka ponselnya dan langsung mengetik pesan. Sayang, aku baru pulang. Tadi susah banget lepasnya. Nanti malam kita ketemu lagi ya. Kangen. Siva, yang berdiri diam di luar pintu kamar, melihat cahaya ponsel itu dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia tak butuh melihat isi pesannya. Tatapan penuh senyum Ilham saat memandangi layar ponsel sudah cukup menjelaskan segalanya. Hari itu, Siva mengunci diri di kamar mandi dan menangis dalam senyap. Tangannya menggenggam erat baju yang baru saja ia cuci, baju Ilham yang berbau parfum wanita. Ia tahu, dirinya bukan lagi istri yang dicintai. Ia tahu, suaminya kini milik perempuan lain. Namun saat ia keluar dari kamar mandi, wajahnya berubah. Tak ada air mata. Tak ada lemah. Yang ada hanyalah ketenangan yang mencekam.
Nadira yang baru pulang dari sekolah langsung menghampiri. "Kak, aku dengar semuanya tadi." Siva mengangguk. "Aku sudah nggak bisa pura-pura kuat, Dir. Tapi aku juga belum boleh lemah sekarang." "Lalu, kita mau apa?" Siva duduk dan membuka boks bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Ia mengeluarkan foto-foto, catatan, dan hasil investigasi Farel. Ia menunjuk satu foto yang diambil di parkiran apartemen Maya. Terlihat Ilham keluar dari mobil dengan setangkai bunga, tersenyum lebar. "Mulai hari ini, kita kumpulkan bukti terakhir. Aku mau semua benar-benar lengkap. Aku nggak mau Ilham lolos dengan alasan, cuma salah paham." Nadira mengangguk tegas. "Aku bantu. Aku akan pastikan dia tahu siapa Kak Siva sebenarnya." Sore itu, Siva juga menghubungi Farel. "Rel, tolong bantu siapkan dokumen-dokumen hukum. Aku nggak mau sembarangan. Aku akan pisahkan semua aset yang atas namaku." "Siap. Tapi kamu harus hati-hati. Ilham bisa jadi berbahaya kalau tahu kamu sudah siap menyerang." "Aku tahu. Tapi sekarang, aku bukan lagi Siva yang dulu." Beberapa hari kemudian, Siva kembali menghadapi kejadian menyakitkan. Saat ia tengah merapikan ruang tamu, Ilham pulang dengan wajah gusar. Ia membanting tas ke sofa dan berkata, "Kamu lihat dompetku?" Siva kaget. "Dompet Mas? Enggak, Mas naruh di mana terakhir?" "Jangan pura-pura. Jangan-jangan kamu sembunyiin. Kamu belakangan aneh." "Mas, kenapa harus nuduh aku? Kenapa aku harus ambil dompet Mas?" Ilham tak menjawab. Ia merogoh saku, lalu menghela napas keras. "Ya sudah. Lain kali jangan bersin barang aku sembarangan." Tanpa menunggu tanggapan, Ilham masuk ke kamar dan membanting pintu. Nadira yang menyaksikan dari tangga nyaris meledak emosinya. Tapi Siva hanya berkata, "Biarkan. Semua ini akan selesai sebentar lagi." Malam itu, saat semua sudah tidur, Siva berdiri di depan cermin. Ia memandangi dirinya lama. Tubuhnya mulai kurus, lingkar matanya menghitam, dan kulitnya pucat. Tapi ada satu hal yang tak hilang, tatapan matanya yang kini menyala. Bukan karena dendam semata, tapi karena tekad untuk menghentikan semua kebohongan dan penghinaan. Ia berdiri tegak dan berbisik pada bayangannya sendiri. "Kamu sudah terlalu lama diam. Sekarang, giliranmu bicara." Hari itu langit cerah, tapi hati Siva diliputi badai yang tak terlihat siapapun. Ia duduk di meja makan, menyesap teh hangat pelan-pelan, sesekali memandangi map coklat yang baru dikirimkan Farel lewat kurir pribadi. Map itu bukan sembarang map. Isinya adalah potongan-potongan bukti kuat, laporan investigasi, printout isi pesan, rekaman CCTV parkiran apartemen Maya, dan foto-foto kebersamaan Ilham dengan wanita itu dari berbagai sudut kota. Setiap halaman yang Siva buka seolah mengiris harga dirinya. Ada foto Ilham mencium pipi Maya, menggandeng tangan wanita itu saat masuk ke restoran, hingga tangkapan layar saat keduanya check-in ke hotel dengan nama palsu. Semua itu terekam dengan jelas, tanpa bisa dibantah. Nadira duduk di seberangnya dengan wajah gelisah. Ia sudah membaca semua dokumen itu semalam, dan tak habis pikir. Bagaimana bisa seseorang seperti Ilham menghancurkan wanita sesabar Siva? Tapi justru itulah yang kini menjadi kekuatan bibinya. Kesabaran yang telah menumpuk menjadi ketegasan yang tak bisa digoyahkan. "Kak, semua buktinya udah cukup. Kita bisa laporin dia kapan aja." Siva mengangguk pelan. "Tapi belum sekarang, Dir. Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dia tinggalkan dengan mudah. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang dia pikir tak pernah akan terjadi." Hari itu juga, Siva mengatur pertemuan dengan Farel. Di sebuah kafe tenang, mereka duduk berhadapan. Farel, dengan jas rapi dan sikap profesional, meletakkan berkas tambahan di atas meja.
Siva, aku sudah cek semuanya. Kamu bisa ajukan gugatan kapanpun. Dan kabar baiknya, aset rumah kalian masih atas namamu. Ilham tak bisa mengklaim apapun. Siva mengangguk, matanya tajam. Bagus. Tapi aku nggak mau sekadar menggugat cerai. Aku ingin dia dihadapkan di depan keluarganya. Di hadapan orang-orang yang dia banggakan selama ini. Farel mengerutkan dahi. Maksudmu? Siva tersenyum samar. Tapi dalam tatapan itu ada api yang menyala. Aku akan undang mereka semua. Dalam sebuah acara. Dan di sana, Maya juga akan hadir. Tapi bukan aku yang undang Maya, melainkan seseorang yang dia kira rekan Ilham. Rencana mulai disusun. Siva diam-diam menyewa seorang event organizer kecil untuk menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untuk Ilham. Ya, ulang tahun Ilham memang sebentar lagi. Biasanya hanya dirayakan sederhana. Tapi kali ini, Siva akan menjadikannya malam yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Beberapa hari sebelum acara, Ilham bersikap manis. Mungkin karena Maya sedang keluar kota, atau karena proyeknya sedang cair. Ia mulai menyapa Siva, bahkan sempat membawakan oleh-oleh kecil. Tapi Siva hanya menanggapi dengan senyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, nikmatilah sisa sandiwara ini, Mas. Karena sebentar lagi, panggungnya akan roboh. Malam pesta itu tiba. Di sebuah rumah makan eksklusif yang biasa digunakan untuk acara privat, Siva menyambut para tamu yang datang dengan senyum ramah. Semua keluarga besar diundang, termasuk sepupu-sepupu Ilham, rekan kerjanya, dan beberapa teman lama. Ilham datang terakhir. Ia tampak terkejut saat masuk, lalu tersenyum lebar melihat keramaian. "Fa, ini buat aku." Siva mengangguk sambil memeluknya ringan. "Iya, Mas. Sekali-sekali aku ingin bikin sesuatu yang spesial." Para tamu mulai makan, tertawa, dan memuji Siva atas penyelenggaraan acara yang rapi. Namun tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan gaun merah masuk ke ruangan. Beberapa tamu menoleh, bingung. Wanita itu berjalan anggun, lalu berdiri tepat di tengah-tengah dan berkata dengan suara nyaring. "Selamat ulang tahun, sayang. Aku nggak nyangka kamu ngundang semua keluarga buat ngenalin aku." Semua kepala menoleh. Ilham membeku di tempatnya, wajahnya pucat seketika. Maya." Maya tersenyum, memeluk Ilham dari samping. "Aduh, kamu lucu banget sih. Kirain kamu pengin kita mulai terbuka." Keluarga Ilham langsung riuh. Beberapa berbisik, sebagian terdiam. Nadira berdiri di pojok ruangan, siap merekam segalanya. Siva tetap berdiri tenang di samping meja kue, lalu mengangkat mikrofon. "Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang. Sebenarnya acara ini bukan cuma pesta ulang tahun, tapi juga panggung kebenaran." Ia menoleh ke Ilham yang masih membeku, lalu membuka satu map besar dan mengeluarkan semua foto dan bukti. "Ini Ilham, suamiku. Dan ini Maya, wanita yang sudah menjadi selingkuhannya selama berbulan-bulan." Suasana mendadak sunyi. Siva menatap semua orang. "Selama ini aku diam, tetap setia, bahkan merawat ibunya yang sakit tanpa bantuan. Tapi sekarang, aku rasa aku berhak menunjukkan siapa yang sebenarnya mengkhianat." Ia lalu menyerahkan dokumen gugatan cerai di depan Ilham. "Mulai malam ini, kamu bukan lagi suamiku. Dan rumah yang selama ini kamu banggakan, akan kembali padaku. Karena itu milik warisan ayahku, bukan milikmu." Ilham berusaha berbicara, tapi suaranya tercekat. Maya justru mulai panik dan melirik kiri kanan. "Apa-apaan ini? Kamu bilang istrimu udah nggak sayang." Siva tersenyum dingin. "Benar, aku sudah tidak sayang. Tapi aku masih punya akal sehat.
Petugas keamanan datang menghampiri Maya. Siva sudah meminta sebelumnya. Jika terjadi kekacauan, Maya harus dikeluarkan. Dan itu pun terjadi. Maya berontak, tapi akhirnya ditarik keluar oleh dua petugas yang sudah siap. Ilham berlutut, memohon. "Fa, maafin aku hilaf. Aku nggak tahu harus gimana." Siva menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh keberanian. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan saat kamu berselingkuh. Tapi saat aku menangis sendirian, merawat ibumu yang hampir meninggal, dan kamu bahkan tidak mengangkat teleponku." Ia melangkah pergi, meninggalkan Ilham yang terpuruk. Tepuk tangan kecil terdengar dari ujung ruangan. Farel berdiri, memberikan anggukan hormat. Nadira menghampiri Siva dan memeluknya dengan bangga. "Sekarang kamu tahu, Mas, wanita sekuat aku tidak akan pernah kamu temukan lagi, bahkan jika kamu mencarinya seumur hidupmu." Setelah pesta kejutan yang berubah menjadi panggung pengkhianatan itu, rumah Siva menjadi sunyi. Tidak lagi ada suara Ilham yang mengeluh atau ketukan pintu malam-malam dengan bau parfum perempuan lain. Rumah itu kini hanya berisi ketenangan dan kelegaan. Siva merasa beban di dadanya perlahan menguap. Tapi ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ini baru permulaan dari kehidupan barunya, dan pembersihan luka yang harus ia lakukan satu persatu. Ilham pergi dari rumah malam itu juga, terpaksa membawa hanya satu koper kecil dan beberapa potong pakaian. Ia sempat mencoba melawan, mengklaim sebagian harta, tapi semua sudah disiapkan oleh Siva dan Farel. Dengan kekuatan dokumen legal, rumah, kendaraan, bahkan 2 rekening yang biasa digunakan Ilham, sudah dipindahkan pengelolaannya ke bawah kendali penuh Siva. Dan disinilah keheningan berubah jadi kekuatan. Di pagi pertama setelah peristiwa itu, Siva duduk di taman kecil belakang rumah, menyeduh teh sambil memandangi langit. Bu Ramlah sedang tertidur setelah sesi terapi, sementara Nadira masih di sekolah. Ia membuka laptop dan mulai menuliskan rencana hidupnya yang baru. Di sana, di layar kosong itu, ia menuliskan satu kalimat. "Aku akan membangun sesuatu yang membuatku tak lagi bisa diinjak siapapun." Tak lama, ponselnya berbunyi. "Farel, semua surat sudah beres. Mulai hari ini kamu bebas secara hukum. Aku juga bantu blokir kartu akses kantor Ilham yang dulu kamu biayai." "Siva, terima kasih, Rel. Tapi aku belum selesai. Aku ingin mulai proyek sosial kecil-kecilan. Yayasan untuk para wanita yang pernah mengalami pengkhianatan seperti aku. Kamu bisa bantu?" "Farel, tentu. Aku bahkan bisa bantu buatkan legalitas yayasannya." "Siva, dan satu lagi, aku ingin buat seminar kecil. Di hari peluncurannya nanti, aku ingin semua orang tahu bahwa luka yang paling sakit bisa jadi alasan untuk bangkit." Semenjak hari itu, Siva mulai mengisi harinya dengan hal-hal bermakna. Ia tak lagi menghabiskan waktu memikirkan luka, melainkan menyulam kekuatan dari setiap sakit yang pernah ia rasakan. Ia mengurus Bu Ramlah dengan lebih tenang. Bahkan ibu mertuanya kini menunjukkan tanda-tanda membaik. Suatu malam, saat Siva sedang menyuapi Bu Ramlah, wanita tua itu menggenggam tangan Siva kuat-kuat dan berbisik, walau masih terbata. Anak baik." Siva menunduk, menahan air mata. Itu adalah kata pertama yang keluar dari mulut Bu Ramlah sejak sekian lama. Perlahan, tubuh lumpuh itu mulai mampu menggerakkan jari. Harapan mulai kembali tumbuh di rumah itu, tanpa Ilham, tapi dengan semangat yang lebih utuh. Nadira juga berubah. Gadis remaja itu kini terlihat lebih berani dan dewasa. Ia melihat langsung bagaimana seorang wanita bisa berdiri lagi setelah dihancurkan, dan ia tahu, bibinya adalah panutan sejati. Setiap malam, ia mencatat pengalaman Siva dalam buku hariannya. Suatu hari nanti, ia ingin menulis cerita itu untuk dunia.
Sementara itu, Ilham terombang-ambing dalam dunia yang dulu ia banggakan. Setelah Maya tahu bahwa Ilham tak lagi punya harta, wanita itu pergi tanpa pamit. Tak ada lagi apartemen, tak ada lagi mobil, dan lebih menyakitkan, tak ada siapapun yang mau membantunya. Ia sempat datang ke kantor lamanya, yang dulu dibantu dibangun oleh Siva, namun namanya sudah dicoret dari pemilik saham. Ia tak punya kuasa. Satu-satunya yang tersisa adalah rasa malu dan penyesalan yang datang terlambat. Ia mengirim pesan panjang pada Siva malam itu. Isinya permohonan maaf, pengakuan salah, dan keinginan untuk bertemu, sekadar bicara. Tapi Siva hanya membaca, tidak membalas. Ia tahu, kebesaran hati bukan berarti kembali memberi kesempatan pada orang yang pernah menampar harga dirinya berkali-kali. Biarlah dia belajar dari kesendiriannya. Aku sudah cukup membayar semua luka, gumam Siva pada dirinya sendiri. Hari peluncuran yayasan akhirnya tiba. Bertempat di sebuah aula komunitas sederhana tapi elegan, Siva berdiri di hadapan puluhan wanita dari berbagai latar belakang. Semua mengenakan baju putih, simbol pemulihan. Di tengah aula, tergantung spanduk bertuliskan, Yayasan Harapan Perempuan, dari luka menjadi kekuatan. Siva maju ke depan panggung, didampingi Nadira di sampingnya. Farel duduk di barisan depan, memberikan anggukan kecil sebagai bentuk dukungan. Di panggung, Siva menyampaikan pidatonya. Hari ini, saya berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang memutuskan untuk berhenti menangis dan mulai bangkit. Saya tidak ingin membalas sakit hati saya dengan cara menghancurkan orang lain. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya tak akan hancur lagi. Dan saya ingin membantu perempuan lain melakukan hal yang sama. Suara tepuk tangan bergema di ruangan. Di sudut aula, seseorang berdiri dalam diam, Ilham. Ia hadir tanpa diundang, hanya berdiri di luar pintu kaca. Ia menyaksikan semua yang telah dibangun Siva. Mata lelaki itu berkaca-kaca. Ia tahu, ia tak lagi punya tempat untuk kembali. Dan Siva, yang melihat sosok itu dari kejauhan, hanya tersenyum tipis. Ia kemudian melangkah meninggalkan panggung dan memeluk Bu Ramlah yang datang diantar perawat, kini duduk di kursi roda tapi dengan wajah yang lebih cerah. Semuanya sudah selesai, Bu. Sekarang kita bisa mulai hidup yang baru. Bu Ramlah mengangguk. Tangannya yang kini bisa sedikit bergerak menggenggam erat tangan Siva. Nadira mendekat dan menggenggam tangan Siva dari sisi lain. Di belakang mereka, Farel berjalan pelan dan berdiri di samping mereka. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi kehadirannya seperti menjadi simbol bahwa ke depan, Siva tidak akan sendirian. Dan Ilham? Ia berjalan mundur. Meninggalkan aula. Meninggalkan Siva. Meninggalkan semua yang dulu ia abaikan. Hari-hari setelah peluncuran yayasan berjalan dengan cepat. Siva bukan hanya menjadi figur inspiratif bagi para wanita yang datang ke acara itu, tapi juga mulai dikenal sebagai simbol keteguhan hati. Artikel tentang perempuan yang membongkar perselingkuhan suaminya di pesta ulang tahun mulai menyebar ke media komunitas, terutama setelah salah satu tamu menyebarkan video pidatonya ke internet. Tapi Siva tidak peduli dengan viral atau tidaknya kisahnya. Ia hanya ingin hidup tenang. Walau untuk itu, ia masih punya satu rencana terakhir. Ada satu permainan yang belum selesai. Satu panggung yang akan menjadi titik balik Ilham. Kali ini bukan hanya tentang kehancuran, tapi pelajaran bahwa seseorang tidak bisa seenaknya mempermainkan hati yang tulus tanpa konsekuensi. Siva memanggil Nadira dan Farel ke ruang tamu. Aku mau undang Ilham lagi, ucap Siva tenang, sambil menyeruput kopinya. Nadira yang sedang mengetik di laptop langsung menoleh. Hah? Undang Mas Ilham? Untuk apa, Kak? Farel menatap penuh tanya. Kamu yakin ini bukan keputusan emosional? Siva menggeleng.
Ini keputusan logis. Aku ingin menutup cerita ini dengan bab terakhir. Dan aku ingin dia menyadari sendiri bahwa panggung ini bukan lagi miliknya, tapi milikku. Rencana disusun. Kali ini bukan pesta, bukan kejutan, tapi sebuah pertemuan keluarga besar di rumah lama mereka. Siva mengundang keluarga besar Ilham, juga beberapa rekan kerja yang pernah menyaksikan bagaimana Ilham membanggakan rumah tangganya yang sempurna. Ia mengatur semuanya sendiri. Ruang tamu didekor sederhana, makanan dipesan dari catering, dan pengamanan disiapkan agar tidak ada keributan jika suasana memanas. 1 minggu kemudian, acara itu digelar. Ilham datang paling akhir, seperti biasa. Tapi kali ini langkahnya tidak lagi gagah. Ia tampak kurus, wajahnya tirus, rambutnya sedikit berantakan. Tak ada mobil mewah yang mengantar, hanya ojek online yang membawanya ke depan rumah. Saat ia masuk, semua mata menoleh. Ia menatap Siva yang berdiri di tengah ruangan dengan gaun biru tua yang elegan, wajah tenang dan senyum yang mengintimidasi. "Masuklah, Mas. Ini rumah yang dulu pernah Mas tinggali dengan penuh kebohongan. Sekarang, aku hanya minta Mas duduk dan dengarkan." Ilham menunduk, duduk dengan kaku di kursi yang disediakan. Di hadapannya duduk pula beberapa sepupunya, pamannya, bahkan tetangga yang dulu begitu dekat dengan mereka. Siva berdiri di tengah. "Saya undang kalian semua, karena saya ingin memberi penjelasan. Beberapa bulan terakhir saya menjalani hidup yang tidak mudah. Saya direndahkan, dikhianati, dan ditinggalkan. Tapi saya bersyukur. Karena dari rasa sakit itu, saya belajar satu hal. Bahwa perempuan yang paling sabar pun bisa berubah jadi batu karang ketika dikhianati." Ia memutar proyektor. Di layar, tayangan tentang Yayasan Harapan Perempuan diputar. Foto-foto Siva saat merawat Bu Ramlah, saat mengajari ibu-ibu single parent membuat kerajinan tangan, hingga cuplikan seminar yang ia beri nama "Luka yang Membentuk Sayap." Semua orang terdiam, termasuk Ilham. Dan Mas Ilham, Siva berbalik menghadap mantan suaminya. "Saya tidak pernah menyumpahi Mas hidup susah. Tapi apa yang Mas rasakan sekarang adalah akibat dari apa yang Mas pilih sendiri. Mas mengira bisa mempermainkan perasaan perempuan yang mencintai Mas. Tapi nyatanya, Mas hanya menggali kubur kehormatan Mas sendiri." Ilham berdiri, mencoba bicara. Aku menyesal." Siva mengangkat tangan, memotong. "Bukan itu yang aku butuhkan. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah kembali. Karena aku bukan Siva yang dulu rela ditindas demi mempertahankan status sebagai istri." Tepuk tangan terdengar dari sudut ruangan. Bu Ramlah, yang kini sudah bisa duduk tanpa bantuan kursi roda, berdiri perlahan dengan dibantu Nadira. Ia melangkah ke depan, lalu berdiri di samping Siva. "Siva, anak baik. Kamu tetap merawat ibu meski ibu diam. Kamu tetap sabar walau anak ibu menginjak harga dirimu. Sekarang ibu yang bicara. Ilham, kamu tidak pantas berdiri di hadapan wanita ini." Ilham jatuh terduduk. Matanya merah, mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Tak ada pembelaan. Tak ada pelarian. Semua orang melihatnya bukan lagi sebagai suami idaman, tapi sebagai pecundang yang kehilangan segalanya. Siva menatapnya untuk terakhir kali. "Aku pernah mencintaimu. Tapi sekarang aku sudah belajar. Cinta tidak membuatku buta. Ia membuatku melihat siapa dirimu sebenarnya." Ia kemudian membalikkan badan, menggandeng Bu Ramlah, dan berjalan meninggalkan ruang tamu. Nadira dan Farel mengikuti dari belakang. Di luar, langit cerah. Awan-awan bergerak lambat, seolah memberi jalan pada wanita yang baru saja memenangkan permainan yang dulu diciptakan untuk menjatuhkannya. Dan Ilham? Ia tetap duduk, sendirian,
Di ruang yang dulunya ia kuasai, kini menjadi panggung kekalahannya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu berlalu dengan cepat. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu tangisan Siva kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi tawa kecil, obrolan ringan Nadira, dan suara terapi ringan Buramlah di pagi hari. Tak ada lagi langkah kaki berat Ilham yang pulang malam. Tak ada aroma parfum perempuan lain di baju suaminya. Tak ada teriakan atau sindiran yang membuat hati Siva terluka. Rumah itu kini benar-benar menjadi milik Siva, bukan hanya secara legal, tapi secara jiwa. Namun, badai tak semudah itu benar-benar berlalu. Satu pagi, Siva yang sedang menyapu halaman depan, melihat sosok tak asing berdiri di luar pagar. Ilham. Tubuhnya tampak semakin kurus, pakaian yang dikenakannya kusut, dan wajahnya seperti orang yang baru bangun dari tidur yang panjang, atau mimpi buruk yang tiada akhir. "Siva," katanya pelan. Siva berhenti menyapu. Ia memandangi lelaki itu dengan ekspresi datar, seperti sedang melihat orang asing. "Aku cuma mau ambil beberapa barangku yang masih ada di kamar," lanjut Ilham lirih. Siva menatapnya lama, lalu menjawab tegas, "Barang-barangmu sudah aku kumpulkan. Ada di dalam 2 kardus di depan pintu belakang." Ilham tampak terkejut. "Kamu udah buang semuanya?" "Bukan buang. Aku hanya kembalikan apa yang memang bukan milikku," ujar Siva tanpa intonasi emosi. Ilham mengangguk lemah. Ia menunduk, lalu berjalan memutar menuju pintu belakang. Di sana, 2 kardus besar tergeletak. Isinya pakaian, jam tangan lama, sepatu yang pernah dibeli bersama Siva, dan 1 album foto pernikahan mereka yang kini penuh debu. Ilham membuka album itu dan menyentuh salah satu foto di mana ia dan Siva tersenyum di pelaminan. Matanya berkaca-kaca. "Kita dulu bahagia ya." Siva muncul dari belakang, membawa segelas air putih. "Dulu, iya. Saat kamu masih ingat siapa yang bersamamu, saat kamu bukan siapa-siapa. Tapi kamu lupa. Dan sekarang, kamu menuai apa yang kamu tanam." Ilham menerima gelas itu. Tangan mereka bersentuhan sejenak. Tapi tidak ada getar. Tidak ada rasa. Yang ada hanya keheningan. Siva melanjutkan, "Rumah ini dibeli dari uang warisan ayahku. Aku pernah rela atas namakan itu demi kamu. Tapi sejak semuanya terbongkar, aku balikan semua dokumen. Rumah ini bukan tempatmu lagi." Ilham mencoba tersenyum, tapi gagal. "Aku nggak minta kembali, Siva. Aku tahu itu nggak mungkin. Aku nggak tahu harus kemana lagi." Siva menatap matanya tajam. "Kamu pernah memilih jalan yang kamu pikir penuh bunga. Sekarang saatnya kamu jalan sendiri. Karena aku sudah selesai jadi tanah pijakan untuk orang yang tak tahu bersyukur." Ilham berdiri. Ia merapikan kardusnya, lalu menyeretnya ke arah gerbang. Siva tidak membantunya. Ia hanya berdiri menatap. Nadira yang baru pulang dari belanja menghampiri dan berdiri di samping bibinya. "Itu Mas Ilham," bisiknya. Siva mengangguk. Dia cuma ambil barang. Dan akan pergi lagi. Kali ini untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Siva menerima surat resmi dari pengacara Ilham. Lelaki itu tidak menggugat hak apapun. Bahkan tidak meminta bagian dari aset atau harta bersama. Ia hanya menuliskan 1 kalimat pendek di halaman akhir. "Maaf karena pernah menjadikanmu rumah, lalu aku memilih pergi untuk tidur di atap yang bocor." Siva menutup surat itu dan meletakkannya di meja. Ia tak tahu harus menangis atau tertawa. Tapi ia tahu, hatinya tidak bergetar lagi. Luka itu sudah mengering. Yang tersisa hanya bekas. Dan bekas tidak menyakitkan, hanya jadi pengingat. Sementara itu, Buramlah menunjukkan kemajuan yang mengejutkan. Ia mulai bisa bicara dengan lebih jelas. Bahkan beberapa kali ikut membantu Nadira merangkai bunga untuk acara-acara kecil yayasan.
Saat Sifa menemaninya sore itu, wanita tua itu menggenggam tangan menantunya dan berkata, "Kamu bukan cuma menantu. Kamu anak yang Tuhan kirim untuk menyelamatkanku." Sifa tak bisa menahan air matanya. "Ibu, terima kasih sudah bertahan. Aku sempat takut kehilangan ibu. Malah seharusnya ibu yang minta maaf. Ibu tahu semua sejak awal, tapi tak bisa mencegahnya. Ibu, sudah lebih dari cukup untukku." Sore itu, rumah itu dipenuhi tawa kecil Nadira yang tertawa melihat Bu Ramlah mencoba menyanyi. Tidak ada pria di dalam rumah itu, tapi suasananya lebih hidup dari sebelumnya. Rumah itu kini benar-benar rumah, tempat pulang, bukan tempat dihancurkan. Di sisi lain, Ilham hidup berpindah-pindah. Ia sempat tinggal di rumah salah satu temannya, tapi akhirnya diusir karena tak mampu bayar sewa. Ia bekerja serabutan, bahkan sempat menjadi sopir freelance untuk bertahan hidup. Maya hilang entah kemana, membawa sejumlah uang sisa yang pernah mereka kumpulkan dari hasil manipulasi proyek yang dulu Ilham sembunyikan dari Sifa. Ilham sempat mencoba mencari pekerjaan di kantor lama, tapi tak ada yang mau menerima. Nama baiknya sudah tercemar, terlebih setelah videonya di pesta ulang tahun menyebar kemana-mana. Ia menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa kehilangan segalanya dalam sekejap, hanya karena mengkhianati orang yang benar-benar tulus. Suatu hari, saat senja mulai turun, Farel datang ke rumah Sifa. Kali ini tidak membawa berkas hukum atau laporan yayasan. Ia membawa sepiring kue bolu dan sebuah senyum hangat. "Buat merayakan rumah yang sekarang benar-benar milikmu," katanya sambil menyodorkan piring itu. Sifa tertawa kecil. "Makasih, Farel. Kamu ini, dari dulu emang selalu tahu kapan muncul." "Aku nggak pernah benar-benar pergi, Fa. Hanya menunggu kamu benar-benar selesai dengan masa lalumu." Mereka duduk di teras, memandangi langit yang berubah warna. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya keheningan yang nyaman. Dan itu sudah cukup bagi Sifa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Pagi itu, udara di rumah Sifa dipenuhi semangat yang berbeda. Aroma harum roti panggang dari dapur menyebar ke seluruh penjuru rumah, dibarengi tawa kecil Nadira yang sedang membantu Bu Ramlah menyusun puzzle sebagai bagian dari terapinya. Sifa, dengan celemek bergambar bunga matahari, keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Sudah hampir 2 bulan sejak Ilham pergi untuk selamanya. Rumah itu kini menjadi lebih damai, lebih hidup, dan terasa lebih hangat. Satu hal yang paling menenangkan hati Sifa adalah kemajuan Bu Ramlah yang luar biasa. Dari hanya bisa bergumam, kini wanita tua itu mulai mampu berbicara perlahan, bahkan sesekali bercanda dengan Nadira dan Sifa. Setelah sarapan pagi itu, Sifa duduk berdua dengan Bu Ramlah di teras, menikmati sinar matahari yang lembut. Angin sepau-sepau menyapu wajah mereka. Bu Ramlah menatap menantunya dengan mata yang kini jauh lebih teduh. "Sifa," ucapnya pelan. Sifa menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu." Bu Ramlah menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Sifa dengan erat. "Ada yang ingin Ibu katakan sejak lama. Sejak sebelum kamu temukan kebenaran tentang Ilham." Sifa diam. Ia tahu, pembicaraan ini akan membuka luka lama. Tapi ia juga tahu, ini penting. "Aku tahu." Suara Bu Ramlah bergetar. "Aku tahu kalau Ilham berselingkuh. Aku lihat dia sering menelepon diam-diam di kamar. Aku dengar dia bicara mesra, tertawa kecil. Tapi aku tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Badan ini mati, Sifa." Tapi hati ibu menjerit. Air mata mengalir dari sudut mata Bu Ramlah. Sifa meremas lembut tangan ibu mertuanya. "Ibu, kenapa nggak kasih tahu aku? Walau dengan isyarat." Bu Ramlah menggeleng pelan. "Aku takut, Sifa. Takut Ilham marah. Dia anakku satu-satunya."
Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Satu-satunya yang merawatku saat aku sudah seperti mayat hidup. Bahkan Ilham pun tak pernah sudi menyuapiku. Tapi kamu tak pernah mengeluh. Siva menahan tangis. Matanya berkaca-kaca. Aku merawat ibu karena aku tulus. Bukan karena Ilham. Bahkan kalaupun dulu aku tahu, aku tetap akan rawat ibu. Ibu malu, Siva. Malu karena diam. Malu karena menyaksikan kamu disakiti, tapi tak mampu melindungi. Tapi sekarang, ibu ingin bicara. Ibu ingin kamu tahu, kamu anak perempuan ibu sekarang. Dan kamu tak sendirian. Mereka berpelukan lama. Di ambang usia, di tengah tubuh yang mulai pulih, Bu Ramlah akhirnya berkata jujur. Kata-kata yang selama ini hanya tertahan dalam batin akhirnya terucap. Dan bagi Siva, itulah bentuk pembelaan yang paling tulus. Bukan karena penyesalan, tapi karena keberanian untuk mengakui bahwa ia pernah salah memilih diam. Hari-hari setelah itu, hubungan Siva dan Bu Ramlah semakin erat. Bu Ramlah bahkan mulai aktif membantu mengelola kegiatan yayasan kecil yang dibentuk Siva. Ia berbagi kisah tentang kesepian seorang ibu, tentang rasa sakit menjadi orang tua yang gagal menanamkan nilai pada anaknya. Kisahnya menjadi bagian dari seminar komunitas yang mengundang banyak wanita. Dalam salah satu seminar yang digelar di pendopo rumah Siva, Bu Ramlah duduk di kursi roda di samping Siva dan berbicara dengan suara lemah namun tegas di depan puluhan ibu-ibu yang hadir. Aku belajar bahwa membesarkan anak bukan cukup dengan memberi makan, tapi juga menanamkan nilai. Aku gagal. Tapi Siva, dia tidak. Dia bisa ajarkan cinta bahkan kepada orang tua yang bukan darah dagingnya. Tepuk tangan mengalun. Dan di tengah kerumunan itu, Nadira mengabadikan momen itu dalam foto dan video. Posting di medsos yayasan. Ya, Dir, bisik Siva. Siap, Kak, jawab Nadira ceria. Suatu malam, saat hujan mengguyur lembut atap rumah, Siva sedang duduk di ruang tamu sambil membaca. Nadira sudah tertidur. Bu Ramlah juga sudah lelap di kamarnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama di layar membuat Siva menahan napas sesaat. Ilham. Ia mengabaikan. Tapi setelah 5 kali panggilan tak terjawab, ia mengangkat. Hanya untuk memastikan tidak terjadi sesuatu yang serius. Halo. FA. Aku tahu aku nggak pantas telepon kamu. Tapi aku mau bilang terima kasih. Terima kasih karena kamu tetap jaga ibu. Aku dengar ibu bisa bicara lagi. Itu semua karena kamu. Siva terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Aku lakukan itu bukan untukmu, Mas. Tapi karena aku tahu, ibu butuh orang yang tulus di sisinya. Ilham terisak di ujung sana. Aku nyesel. Beneran. Tapi aku sadar. Aku nggak punya tempat di hidup kamu lagi. Kamu sadar terlambat, Mas. Tapi setidaknya, kamu bisa belajar dari ini. Bangkitlah. Jangan ulangi lagi ke orang lain. Karena menghancurkan orang yang tulus, itu kutukannya bukan cuma kehilangan, tapi juga kehampaan. Panggilan pun berakhir. Siva meletakkan ponsel dan menghela napas panjang. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Yang ada hanya ketegasan. Ia bukan wanita yang akan membalas dengan caci maki, tapi ia juga bukan wanita yang akan membuka pintu untuk orang yang pernah menjatuhkannya dari tangga tertinggi. Beberapa minggu kemudian, Yayasan Siva mendapat penghargaan dari komunitas sosial tingkat kota atas kiprah dalam membina perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan rumah tangga. Dalam acara penganugerahan itu, Siva datang menggandeng Bu Ramlah yang duduk anggun di kursi rodanya, mengenakan kebaya biru senada. Saat nama Siva disebut sebagai penerima utama penghargaan, tepuk tangan menggema. Siva naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan berkata, "Aku berdiri di sini bukan sebagai perempuan sempurna, tapi sebagai perempuan yang pernah hancur,
dan memilih untuk membangun jembatan dari keping-keping kehancuran itu. Aku belajar, luka bisa berubah jadi pelita, asalkan kita tak membiarkannya membusuk. Dan hari ini, pelita itu menyala. Di antara hadirin, Farel berdiri dan memberi tepuk tangan yang paling keras. Nadira berlari ke depan membawa buket bunga. Dan Buramlah menangis dalam senyap. Itulah malam yang menegaskan bahwa kebenaran, kesabaran, dan keberanian akan selalu menemukan panggung terbaiknya. Hidup Siva setelah menerima penghargaan dari komunitas sosial ibarat fajar yang menyinari kegelapan malam yang lama. Ia tidak pernah membayangkan bahwa luka yang dulu nyaris menguburnya bisa menjadi alasan ia bangkit, dikenal, bahkan menginspirasi banyak perempuan lainnya. Tapi ia tidak membangun itu semua untuk dikenang. Ia membangunnya agar dirinya sendiri tidak hancur. Dan kini, pelan-pelan, kehidupan membalas ketulusan itu dengan cara yang tak terduga. Salah satu perubahan paling terasa datang dari arah yang tidak ia perkirakan. Farel. Sejak pertama kali membantu proses perceraian dan pendirian yayasan, Farel memang selalu hadir. Namun, belakangan, kehadiran itu terasa lebih. Ia datang bukan hanya membawa dokumen atau membantu menghubungkan jaringan relawan, tapi juga membawa makanan kesukaan Siva, mengantar Buramlah terapi tanpa diminta, bahkan mengantar Nadira ke tempat les jika Siva sedang sibuk. Hari itu, Farel datang membawa satu pot kecil tanaman lavender. Katanya kamu suka aroma yang bisa bikin tenang. Ini buat ditaruh di ruang kerjamu, ucapnya sambil meletakkan pot itu di meja. Siva tersenyum. Kamu terlalu perhatian, Rel. Farel tertawa kecil. Karena kamu terlalu layak untuk diperhatikan. Ucapan itu membuat ruangan hening sejenak. Siva terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Farel buru-buru mengalihkan pandangan dan mulai membahas hal lain, seolah ucapan barusan tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Siva, itu bukan sekadar kalimat basa-basi. Malamnya, saat Siva sedang mencuci piring, Nadira masuk ke dapur dan berdiri di sampingnya sambil memeluk dari belakang. Kak, bisik Nadira manja. Kalau Kak Siva sama Kak Farel jadian, aku setuju banget, loh. Siva tertawa pelan. Kamu ini kenapa ngomong gitu? Soalnya Kak Farel tuh beda. Dia sopan, perhatian, nggak banyak omong, tapi selalu ada. Aku aja yang cuma keponakanmu bisa ngerasain. Apalagi kakak. Siva menghela napas dan menatap keluar jendela dapur, ke arah taman kecil di belakang. Hatinya mulai goyah. Ia sudah terlalu lama sendiri. Terlalu lama kuat sendirian. Dan sekarang, saat seseorang menunjukkan ketulusan lagi, ia bingung. Haruskah ia percaya? Atau cukup menjadikan luka lamanya sebagai alasan untuk tetap menjaga jarak? Sementara itu, di tempat berbeda, Ilham hidup dalam diam dan penyesalan. Ia kini bekerja sebagai kurir antar jemput barang. Pekerjaan yang membuatnya harus mengenakan seragam lusuh dan mengendarai motor tua bekas yang dibeli dari hasil menjual cincin kawin. Ia tidak lagi mencoba menghubungi Siva. Setelah percakapan terakhir mereka lewat telepon, ia tahu tidak ada lagi ruang untuknya di hati wanita itu. Tapi yang membuat batinnya semakin hancur adalah kenyataan bahwa Maya, wanita yang ia perjuangkan mati-matian, justru meninggalkannya saat tahu ia tidak lagi punya apa-apa. Ilham menghabiskan malam-malamnya di kamar kos kecil, tidur di kasur tipis, dan mengingat semua momen bersama Siva, senyumnya, tangisnya, kesabarannya. Ia bahkan menatap kembali album pernikahan mereka yang sudah mulai usang. Kini ia benar-benar sendiri. Satu hari, ia mendapat kabar dari sepupunya bahwa Siva akan mengadakan peluncuran program baru untuk yayasan, yaitu beasiswa untuk perempuan yang ingin memulai bisnis mandiri. Acara itu akan diadakan besar-besaran, bahkan diundang beberapa pejabat kota. Ilham tak tahu kenapa dirinya mendadak ingin datang. Mungkin karena ia ingin melihat wanita yang dulu ia sia-siakan,
berdiri di tempat yang seharusnya menjadi tahta kemenangan mereka berdua. Andai ia tidak memilih jalan yang salah. Hari peluncuran program tiba. Siva mengenakan setelan formal berwarna putih gading, dengan bros bunga kecil di dadanya. Bu Ramlah duduk di kursi barisan depan, ditemani Nadira. Farel berdiri di samping podium, bersiap membantu presentasi. Ruangan penuh sesak. Ada relawan, pengusaha perempuan, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Semua datang bukan hanya untuk mendukung, tapi juga karena penasaran dengan sosok Siva, wanita yang sempat viral karena kisah pengkhianatan dan bangkit dengan elegan. Saat giliran Siva berbicara, semua hening. Saya pernah menjadi wanita yang dipandang rendah karena memilih bertahan di rumah, merawat mertua, dan mengorbankan karir. Tapi hari ini saya berdiri bukan untuk menyesali keputusan itu. Saya berdiri karena tahu bahwa setiap perempuan bisa memilih jalan baru, asal ia tak kehilangan kepercayaannya pada diri sendiri. Tepuk tangan membahana. Mata Siva menyapu seluruh ruangan. Lalu, matanya berhenti pada satu titik. Di dekat pintu belakang. Sosok Ilham berdiri diam. Tubuhnya menyatu dengan tembok, tapi tatapannya lurus ke arahnya. Siva tidak kaget. Ia hanya tersenyum kecil. Bukan karena bahagia melihat Ilham, tapi karena ia tahu, kehadiran Ilham tidak lagi punya pengaruh apapun pada jiwanya. Saat acara selesai, Ilham mendekat. Tapi sebelum ia bisa berkata apapun, Farel sudah berdiri di samping Siva. "Kamu datang tanpa undangan," ucap Farel datar. Ilham menatap Farel, lalu ke Siva. "Aku cuma mau bilang selamat." Siva tersenyum. "Terima kasih. Itu kata paling tulus yang pernah keluar dari mulutmu sejak lama." Ilham menunduk, lalu pergi. Tidak ada air mata. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada drama. Hanya kepergian yang tenang dari seseorang yang akhirnya menyadari. Ia datang terlalu terlambat ke hidup yang sudah bergerak maju tanpa dirinya. Malam itu, di teras rumah, Farel kembali duduk berdua dengan Siva. Mereka minum teh sambil melihat langit. "Terima kasih ya, Rel. Kamu selalu ada." "Aku akan selalu ada, Siva. Kalau kamu mau." Siva menoleh. Farel menatapnya dengan serius. "Aku tahu kamu belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu kamu masih memeluk trauma itu erat-erat. Tapi kalau kamu bersedia, aku ingin menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Pelan-pelan. Nggak buru-buru. Tapi sungguh-sungguh." Siva terdiam. Lama. Lalu ia berkata, "Aku belum bisa janji. Tapi, aku tidak akan menutup pintu untuk orang yang datang dengan hati yang benar." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bintang di langit terasa sangat dekat. 1 tahun telah berlalu sejak rumah itu menjadi milik Siva sepenuhnya. Bukan hanya dalam catatan hukum, tetapi juga dalam rasa aman dan kepercayaan diri. Rumah itu kini menjadi pusat dari yayasan kecil yang terus berkembang. Setiap sudutnya bukan lagi pengingat luka, tetapi bukti kebangkitan. Hari itu, Siva menggelar acara sosial terbesar yayasannya. Tema acara, "Perempuan Bangkit Tanpa Dendam." Acara ini bukan sekadar seremonial, tapi momen yang ia rancang sebagai perayaan bagi semua wanita yang pernah dihancurkan dan memilih tidak ikut hancur. Di halaman besar rumahnya, panggung kecil berdiri. Lampu-lampu gantung menghiasi pohon, dan kursi tertata rapi. Para donatur, relawan, dan penerima beasiswa berkumpul, semuanya berseri-seri. Bahkan beberapa pejabat kota hadir untuk memberikan dukungan. Farel, seperti biasa, berada di samping Siva. Tidak ada kata cinta yang diumbar. Tidak ada genggaman tangan yang diumumkan ke semua orang. Tapi sorot mata Farel pada Siva sudah cukup menjadi pengakuan paling tulus bahwa ia hadir, dan akan terus hadir. Bu Ramlah kini sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat.
Ia mengenakan kebaya sederhana warna ungu tua, dan duduk di barisan paling depan bersama Nadira. Saat matahari mulai tenggelam, Siva naik ke panggung. Ia berdiri tegak, menyapu hadirin dengan senyuman tenang. Tak sedikit pun terlihat luka di wajahnya, hanya kekuatan dan keteguhan. 1 tahun lalu, saya berdiri di titik paling rendah dalam hidup. Saya kehilangan suami, kepercayaan, dan hampir kehilangan harga diri. Tapi saya memilih bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa saya bukan perempuan yang bisa dikalahkan hanya karena dikhianati. Tepuk tangan bergema. Beberapa wanita di antara tamu menitikkan air mata. Mereka tahu, setiap kalimat Siva lahir dari luka yang nyata. Namun tepat saat acara mencapai puncaknya, seseorang muncul di luar pagar. Sosok itu tidak asing. Ilham. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali. Wajahnya kuyu, pakaian lusuh. Ia berdiri di balik kerumunan, tidak berani masuk. Tapi Nadira yang pertama kali melihatnya langsung berjalan ke arah Siva dan berbisik. Siva mengangguk pelan. Lalu mengangkat mikrofon lagi. Hari ini, ada satu orang dari masa laluku yang datang. Mungkin ingin melihat apa yang sudah ia hancurkan kini berdiri kembali. Mungkin berharap aku akan memberinya tempat di sisiku lagi. Tapi, tidak. Semua mata menoleh ke arah Ilham. Ia membeku di tempat, mata berkaca-kaca. Siva melangkah turun dari panggung dan berjalan perlahan mendekatinya. Semua yang hadir menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Siva berhenti 1 meter di depan Ilham. Ia menatap pria itu dalam-dalam. Bukan dengan benci, bukan dengan cinta, tapi dengan mata seseorang yang sudah selesai. Mas Ilham. Hari ini kamu datang. Dan aku tahu kenapa. Kamu ingin tahu, apakah aku masih jadi perempuan yang dulu kamu tinggal dalam diam. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku bukan lagi perempuan yang menangis diam-diam di kamar mandi. Aku bukan lagi istri yang menunggu suami pulang dengan parfum perempuan lain di bajunya. Ilham menunduk. Aku tahu, Fa. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin kembali. Kalau kamu izinkan. Siva tersenyum dingin. Sayangnya, kamu datang bukan hanya terlambat. Tapi kamu datang ke tempat yang tidak lagi bisa kamu sebut rumah. Ia melambaikan tangan. 2 petugas keamanan menghampiri. Dengan sopan, tapi tegas, mereka meminta Ilham untuk meninggalkan lokasi. Ilham memohon dengan pandangan mata. Tapi Siva tetap berdiri tegak. Balasanku bukan dengan menamparmu. Bukan dengan membalasmu dengan rasa sakit yang sama. Balasanku adalah dengan membuktikan bahwa hidupku jauh lebih baik tanpamu. Dan Ilham pun diantar keluar dari gerbang. Suara pintu besi tertutup menjadi simbol bahwa masa lalu itu kini benar-benar terkunci. Siva kembali ke panggung. Ia menatap para hadirin yang masih diam terpaku. Lalu, dengan suara lantang, ia menutup pidatonya. Perempuan yang kuat tidak selalu perempuan yang bersuara paling keras. Tapi yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus melangkah. Hari ini, aku tidak hanya berjalan, tapi aku terbang. Dan tidak akan turun lagi. Suara gemuruh tepuk tangan mengguncang acara. Tangis, haru, dan senyuman tercampur menjadi satu. Di antara kerumunan, Farel menatap Siva penuh bangga. Ia tidak menghampiri. Ia tahu, momen itu milik Siva sepenuhnya. Tapi malam itu, saat semua tamu pulang, Siva duduk di beranda rumah, menatap bintang. Farel akhirnya datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sebelahnya. Siva menatapnya lalu bertanya pelan, "Kalau aku ajak kamu masuk ke hidupku, kamu siap, Farel?" Farel tersenyum. "Aku bahkan udah lama berdiri di depan pintunya." Dan malam itu, bukan cinta yang menjadi akhir, tapi kebebasan.
dan pilihan. Siva memilih dirinya sendiri, dan dari situlah semuanya bermula kembali. Cerita ditutup tidak dengan pernikahan atau pelukan dramatis, tapi dengan kemenangan yang elegan. Siva tak membalas dengan luka, tapi dengan kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keadilan bisa datang tanpa harus mengotori tangan. Dan cinta? Cinta akan datang saat perempuan itu sudah berdiri sepenuhnya atas kakinya sendiri.